Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi kepada kalian mengenai tentang aspek kebahasaan cerita pendek, atau nanti akan disingkat di sini ada ciri-ciri kebahasaan cerita pendek yang akan kita pelajari. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini Bapak akan memberikan dulu indikatornya. Yang pertama, nanti siswa diharapkan mampu untuk menelaah aspek-aspek kebahasaan dalam cerita pendek. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam cerita pendek. Dan yang ketiga, nanti siswa diharapkan mampu untuk menentukan manakah yang termasuk kaidah kebahasaan dalam cerita pendek. Nah, seperti itu. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung ke pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Sudah kita ketahui bahwa judul pertemuan hari ini materinya yaitu tentang aspek kebahasaan cerita pendek. Ada beberapa aspek. Di sini ada 6 aspek kebahasaan cerita pendek. Yang pertama, ada sudut pandang. Sudut pandang di sini maksudnya adalah pandangan yang digunakan pengarang dalam cerita pendek atau penempatan pengarang dalam cerita pendek menjadi ciri khas cerita pendek tersebut. Pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Nah, orang pertama di sini contohnya seperti apa? Contohnya ada kata aku, dia, dan lain sebagainya. Kalau orang ketiga biasanya orang pembantu, ya mereka, kalian, dan lain sebagainya. Itu aspek kebahasaan yang pertama. Lalu yang kedua, terdapat beberapa dialog yang dapat dimasukkan yang menunjukkan waktu kini atau waktu yang lampau atau waktu masa lalu. Dialog yang dimaksudkan adalah dalam setiap cerita pendek pasti terdapat beberapa dialog. Dialog itu artinya adalah percakapan. Percakapan yang lebih dari satu orang. Ya, contoh misalkan dialog A. Dialog A menceritakan tentang hai, apa kabar misalkan. Hai, apa kabar? Seperti itu ya. Dan dialog B menjawab, kabar baik. Nah, lalu ke A, sekarang di mana? Dijawab lagi oleh si B. Sekarang saya lagi di Bumbulang, Garut Selatan ya, seperti itu. Yang nantinya menunjukkan waktu kini. Waktu kini adalah waktu sekarang. Sekarang atau waktu lampau, waktu masa lalu, di masa lalu ya, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga ada kata benda khusus. Kata benda khusus. Ingat, ada 3. Ada kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Di sini aspek kebahasaannya menunjukkan tentang kata benda khusus. Berarti khusus ya kata bendanya. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya memilih kata beringin atau terembesi dibanding pohon. Maksudnya gini, memilih kata benda yang seharusnya itu pohon. Di lautan jauh sana terdapat pohon yang sangat indah untuk dipandang. Namun sekini diganti menjadi kata benda yang khusus. Kata pohon diganti menjadi kata beringin. Di hamparan pasir di seberang lautan sana terdapat beringin yang sangat besar memberikan kesejukan. Nah, contohnya seperti itu ya. Yang seharusnya pohon menggunakan kata beringin atau terembesi. Yang seharusnya misalkan contoh kita menggunakan saya akan membangun rumah dengan bata. Kenapa tidak dengan kata tanah liat yang dikeringkan? Kan sama, bata itu adalah tanah liat yang dikeringkan. Tapi kenapa dalam cerpen kadang menggunakan kata benda khusus, yaitu berupa bata, yaitu tanah kering ya, tanah liat yang dikeringkan ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, baik. Selanjutnya yang keempat,
uraian deskriptif. Deskriptif artinya adalah penggambaran atau penjelasan secara rinci, secara berurutan, sejelas-jelasnya. Lalu deskripsi juga digunakan untuk menggambarkan pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman bahagia, pengalaman sedih nanti diceritakan. Latar ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan karakter. Karakter ini biasanya terdapat dalam penokohan, ya, seperti itu. Misalnya nih, baunya seperti apa? Apa yang bisa didengar? Terlihat seperti apa? Seperti apa rasanya? Contoh, ya, seperti itu. Baunya seperti apa ini? Kok terasa menyengat sekali? Apa yang bisa didengar? Saya tadi mendengar bacaan Al-Quran misalkan. Terlihat seperti apa? Terlihat seperti hantu yang menyeramkan. Nah, itu contohnya, ya, seperti itu. Uraian deskriptif, penjelasan, ya, secara rinci. Baik, bisa dipahami anak-anak? Oke, kita akan langsung maju ke majas, ya, penggunaan majas. Kalau belum ada yang tahu, majas di sini anak-anak artinya adalah gaya bahasa. Jadi nanti dalam cerpen tersebut menggunakan gaya bahasa yang mana? Terdapat majas apa saja dalam cerpen tersebut? Misalkan dalam cerpen pohon keramat nanti akan ada majas apa saja yang digunakan di sana. Nah, kalian nanti harus bisa memilih apakah termasuk majas simile, majas metafora, atau majas personifikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan majas simile? Majas simile ini adalah perbandingan secara langsung. Jadi membandingkan secara langsung. Misalkan kamu orang kaya dan saya orang miskin, kan itu perbandingan. Misalkan saya pintar dan kamu kurang pintar, itu kan perbandingan. Contoh di sini ada seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang begitu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Atau kita rubah nih menjadi seekor ayam sedang berusaha mengeluarkan telur dari tubuhnya. Dia menggaruk-garuk tanah untuk mengeluarkan telur tersebut sambil menjerit sejadi-jadinya. Nah, itu perbandingan, ya, seperti itu. Yang kedua, metafora. Metafora adalah kebalikan dari simile, yaitu perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Kalau yang simile perbandingan langsung, ini sebaliknya, perbandingan tidak langsung untuk metafora. Contohnya seperti apa? Contohnya, dia memiliki hati yang batu. Berarti artinya kan dia itu keras kepala, dia itu sangat keras kepala, ya, susah diatur. Atau teman saya tangannya panjang, berarti dia suka mencuri. Mereka memiliki bibir 2, berarti dia suka membicarakan orang lain, seperti itu. Nah, jadi metafora perbandingan tidak langsung, ya, seperti itu. Jadi istilahnya istilah gitu, ya, terdapat istilah perumpamaan kalau untuk perbandingan tidak langsung. Yang terakhir, personifikasi. Personifikasi adalah benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Jadi ini benda mati namun dianggap seperti makhluk hidup, itu namanya personifikasi. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya nih, awan tertatih-tatih melintasi langit. Apakah awan bisa bertatih-tatih dan melintasi langit? Kan tidak bisa. Itu kan namanya perumpamaan benda mati yang dianggap hidup. Melintasi langit tertatih-tatih, emang langit hidup? Kan enggak, ya, seperti itu. Kerikil di jalan tampak pucat sedih. Tuh, pucat sedih. Berarti kan sedih itu ada pada manusia. Emang kerikil bisa sedih? Kan nggak mungkin, ya, seperti itu. Atau contoh, pohon di sana melambai-lambai bagaikan mengukir sejarah agar kita segera pulang. Itu kan contoh, nggak mungkin kan pohon melambai-lambai. Maksudnya pohon itu ketebak angin lalu pohonnya bergoyang-goyang. Nah, seperti itu, ya, memiliki benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup, baik dari sifatnya, pembentukannya, dan lain sebagainya. Dan anak-anak, aspek kebahasaan yang terakhir yang akan Bapak jelaskan yaitu penggunaan pertanyaan retoris. Nah, anak-anak, retoris di sini artinya adalah kalimat, ya. Jadi penggunaan pertanyaan yang berupa kalimat.
sebagai teknik yang melibatkan pembaca. Jadi penggunaan pertanyaan kalimat di sini melibatkan pembaca. Contohnya, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Jawabnya belum, ya. Seperti itu, misalkan, pernahkah Anda main ke rumah saya? Jawabnya belum. Ataukah pernahkah Anda main ke pantai Cicalobak, Ranca Buaya? Jawabannya sudah. Nah, itu adalah bentuk penggunaan pertanyaan retoris atau berupa kalimat. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau ada yang tanya, nanti silahkan kalian chat pribadi atau chat di Google Classroom untuk yang kurang paham. Baik anak-anak, untuk penjelasannya dicukupkan sampai di sini. Untuk tugas nanti akan Bapak share di Google Classroom dan boleh kalian kerjakan sebaik mungkin sesuai kemampuan kalian. Bapak harapkan yang terbaik dari kalian. Jangan lupa tugasnya harus dikerjakan. Jangan hanya dibaca saja. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata Bapak atau kesalahan kata-kata Bapak, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, terima kasih. Semangat, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat, lanjutkan pembelajaran. Bapak tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.